salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat yang terkasih dalam acara Oase Rohani Katolik di Minggu Pekan Biasa yang ke-10. Dan kita sungguh bersukacita karena telah hadir bersama kita Romo Hermanus Sigit Pawanta SVD yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Sigit. Mari sahabat terkasih kita bersama menyapa Romo. Romo, salam damai, selamat bergabung. Apa kabarnya hari ini? Salam jumpa para sahabat Oase Rohani Katolik. Senang saya bisa berjumpa dengan Anda sekalian dan juga Mbak Lucy. Kita juga bersukacita karena Romo selalu menghadirkan cinta dan berkat Tuhan dengan hati yang semangat dan penuh sukacita. Terima kasih ya Romo ya. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, mari kita satukan hati, membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Sigit. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kembali Kau izinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami, bukalah telinga kami agar kami mendengarkan firman-Mu, meresapkan dalam hati kami, dan juga mampu untuk melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarkan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dalam suka duka hidup kami. Biarkan kami juga semakin Kau mampukan untuk menjadi saksi-saksi-Mu, perpanjangan tangan-Mu untuk mencintai Engkau dan juga mencintai sesama. Dengarkan doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Antifon pembuka. Luhurkanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunung kudusnya, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Matius. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, besarlah keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dari diri kami sendiri, kami merasa tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tetapi kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan suatu perjanjian baru, bukan perjanjian yang terdiri dari hukum yang tertulis, melainkan dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayan yang terukir dengan huruf pada loh-loh itu mematikan. Meskipun demikian, pelayanan itu disertai kemuliaan Allah pada waktu diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, wajah Musa bercahaya begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya, jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Jadi, kalau pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu begitu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan Roh yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai dengan kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Kuduslah Engkau ya Tuhan Allah kami. Kuduslah Engkau ya Tuhan Allah kami. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Kuduslah Engkau ya Tuhan Allah kami.
Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Kuduslah Engkau, ya Tuhan Allah kami. Dalam tiang awan, Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan pada ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Kuduslah Engkau, ya Tuhan Allah kami. Tuhan Allah kami, Engkau mengampuni tetapi juga membalas perbuatan-perbuatan mereka. Kuduslah Engkau, ya Tuhan Allah kami. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Kuduslah Engkau, ya Tuhan Allah kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya. Tunjukkanlah lorong-Mu kepadaku, ya Tuhan. Bimbinglah aku menurut sabda-Mu yang benar. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 yota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih dari 2 bacaan pada hari ini di Pekan Biasa yang ke-10. Pekan biasa, tapi bacaannya luar biasa ya Romo ya. Ada hikmat dan sukacita apa bagi saya dan sahabat? Mbak Lucy dan sahabat Oase Rohani Katolik. Pada bagian yang pertama ini saya ingin men-sharingkan permenungan, refleksi saya berkaitan dengan surat Rasul Santo Paulus yang tadi kita dengarkan. Ketika saya membaca dan juga tadi mendengar surat Rasul Paulus, saya diingatkan akan satu pengalaman masa lampau. Tadi Santo Paulus mengatakan begini, sebenarnya mengungkapkan keyakinannya akan kebesaran Allah. Bahwa apa yang ia buat itu bukan karyanya, bukan kehebatannya, bukan kebesarannya, tetapi karena Allah menyertai. Nah, ini yang saya garis bawahi. Bagaimana Santo Paulus, orang yang begitu hebat itu, tetap mengungkapkan bahwa apapun yang ia kerjakan karyanya bukan karya dia, melainkan karena Allah, karena kebesaran Allah. Ini yang mau saya garis bawahi dalam sharing ini. Dan harus kita teladani tentunya ya Romo. Iya. Saya akan kembali ke masa lampau. Ketika saya sekolah di Muntilan, dari desa saya ya sekitar 10 km. Lalu saya masuk di Kanisius Muntilan, di SMP, dengan anak-anak kota, dan saya sebagai anak desa, waktu itu sungguh merasa ya sangat minder ya, sebagai anak desa dengan ketemu teman-teman di kota, dan juga teman-teman selalu mengolok-olok kalau orang desa itu bodoh, nggak mampu ya semacam itu ketika itu, dan mungkin ada benarnya juga, tapi di situ saya merasa bahwa ya I'm nothing. Terus dalam proses perjalanan saya gagap, saya juga tidak seperti teman-teman yang hebat begitu. Tapi kemudian ya saya juga mencoba untuk
terus berjalan dalam kehidupan, lulus dari SMP dengan tidak mudah, pasti sangat tidak mudah. Saya pernah nulis juga dalam buku saya bagaimana pengalaman ini. Lalu saya masuk seminari Mertoyudan, seminari yang ketika itu luar biasa hebat. Dan untuk anak hebat saja bisa masuk seminari, dan anehnya saya juga ikut teman-teman masuk di situ. Dan saya diterima dengan, menurut saya, mukjizat itu loh. Sambil contoh, ketika saya masuk di tes ada tes khusus, tes bahasa Inggris, itu yang menguji waktu itu Romo Kunjono, beliau sangat terkenal di Jogja di Universitas Dharma. Waktu itu dia tes saya dan saya ditanya, apa arti? Apa kursi itu bahasa Inggrisnya apa? Chair. Iya, jawabannya mestinya begitu. Tapi ketika saya dengar pertanyaan itu, langsung saya rasa gelap. Saya tidak mengerti, saya lupa semua. Dan Romo itu sampai tanya, bagaimana mungkin? Kursi itu bahasa Inggrisnya apa? Saya tidak bisa mengerti, saya tidak bisa menjawab. Waktu itu saya hanya katakan, maaf Romo, saya sangat benci bahasa Inggris. Lalu saya ceritakan bagaimana saya mengalami penderitaan di sekolah ketika guru bahasa Inggris saya selalu menghina, cah deso, bodoh, bla bla, itu membuat saya benci luar biasa dengan guru bahasa Inggris, dan saya tidak mengerti sama sekali bahasa Inggris karena kebencian saya ini. Dan singkat cerita Bapak Ibu dan sahabat rohani, dalam proses seperti itu, saya yang bukan siapa-siapa dalam proses perjalanan itu, kemudian Tuhan memanggil saya menjadi imamnya. Tuhan membuat saya, juga saya sendiri tidak paham bagaimana Tuhan kemudian menjadikan saya seperti sekarang. Saya melewati proses perjalanan sekolah semua luar biasa. Dan itu semua di luar nalar saya, bahwa saya yang seperti itu kemudian Tuhan menjadikan. Apa yang mau saya katakan, rekan-rekan, sahabat Oase Rohani dan Mbak Lucy, bahwa ternyata Tuhan melalui caranya sendiri, lewat banyak orang itu, menjadikan saya yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa ketika itu, menjadi istimewa, sangat istimewa, yang saya sendiri tidak paham. Dan di situ saya merasa bahwa sampai sekarang, katakanlah saya sudah menjadi pastor 30 tahun. Saya bisa, ya sebatas kemampuan saya dengan segala keterbatasan kelemahan saya bisa mewartakan firman Tuhan. Saya bisa menjadi hambanya yang seperti sekarang. Sungguh itu semua, apa yang dikatakan Santo Paulus, itu terjadi dalam diri saya. Bahwa apa yang saya buat, ya saya bukan apa-apa. Sekarang juga saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi saya merasa bahwa ini semua karena kehebatan Tuhan. Karena kebesaran Tuhan yang memungkinkan hal yang sepertinya tidak mungkin menjadi mungkin. Itu pertama. Betul. Dan saya sangat tertarik dengan sosok pribadi yang tadi Romo Sigit ungkapkan tentang pribadinya Romo ya. Saya melihat ada suatu rahmat kerendahan hati yang Tuhan alirkan, dan itu Romo jalankan. Karena Romo dari tadi begitu rendah hati bilang, saya bukan siapa-siapa gitu loh. Dan saya bukan ada apa-apa, tapi Tuhan menjadikan saya untuk menjadi pewartanya, dan terbukti sampai sekarang semua siapa yang tidak kenal dengan Romo Sigit ya. Dari wartanya, dari bukunya, dari homili-homili semua, kita pun juga diajak sama Romo jadi berpikir. Seperti tadi saya langsung berpikir juga nih Romo, mungkin nggak ya Tuhan juga melakukan itu di dalam hidup saya dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Kadang-kadang kita tidak bisa introspeksi diri dari firman yang Tuhan berikan ya Romo, tapi pada hari ini mengajak semua untuk berintrospeksi diri, dan jangan pernah takut bahwa Tuhan selalu menyertai dalam situasi apapun ya Romo. Ya, para sahabat Oase Rohani, Mbak Lucy, dan bacaan ini menurut saya pribadi dalam refleksi saya, sungguh bagaimana Santo Paulus lewat bacaan hari ini mengajak kita menyadari ini. Bagaimana Santo Paulus yang seperti itu masih mengatakan, saya bukan siapa-siapa, itu karena kebesaran Allah. Dia katakan, saya tak sanggup memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan sendiri. Ya, dia mau katakan apa? Bahwa semuanya ini adalah pekerjaan Tuhan. Siapa Paulus? Pembunuh, pengejar orang Kristen, kemudian dia dipilih oleh Allah untuk menjadi hambanya, menjadi misionarisnya, kemudian menjadi tiang pancang gereja yang luar biasa. Nah,
Ini satu refleksi yang luar biasa untuk kita. Nah, kita pun Bapak Ibu, saudara-saudariku, para sahabat, kita pun sebenarnya ya kalau kita sekarang menjadi hebat, kita menjadi besar, itu kita hanya alat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Betul. Untuk memuliakan namanya. Iya. Yang pertama, lalu yang kedua untuk pasti membawa sukacita bagi sesama. Iya, saluran berkatnya. Saluran berkatnya. Nah, itu yang saya garis bawahi di sini. Lalu kalau mau tanya pesan apa yang bisa kita hidupi dalam kehidupan kita, yaitu begini, Paulus mengajak kita untuk rendah hati, mengakui bahwa apapun yang kita miliki, bakat kemampuan kita, berkat-berkat kita, itu adalah dari kebaikan Tuhan. Allah, dari kebaikan dan kebesaran Allah. Kita yang dititipi untuk mewartakan kebesaran Allah ini kepada sesama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang mau saya katakan, godaan itu tidak mudah. Godaan dalam kehidupan kita. Maksud saya begini, seringkali kita sebagai manusia merasa bahwa itu hebat, saya yang hebat. Sombong ya Romo ya. Kesombongan semacam itu godaan. Jadi rasa hebat, saya yang paling penting. Kalau saya tidak pastor paroki ini, pasti gereja ini tidak jadi. Kalau saya tidak bos di sini, ini tidak jadi. Itu godaan yang seringkali memang terjadi. Padahal sebenarnya saya yakin kalau tidak ada saya, pasti Tuhan menggunakan orang lain. Mungkin ada banyak orang lain yang jauh lebih hebat dari saya. Betul. Pasti banyak orang lain yang lebih mampu semua. Nah, kesombongan ini yang kadang-kadang menjatuhkan kita. Mungkin ada pastor terkenal. Coba kalau sudah nggak jadi pastor, pasti pelan-pelan nggak terkenal lagi. Ini ada banyak contoh. Nah, pada hemat saya seringkali godaan ini yang selalu menggerogoti kita. Kalau kita nggak hati-hati ya kita jatuh pada kesombongan, dan kesombongan itu yang akan menjatuhkan kita, menghancurkan kita. Contoh misalnya, bukan hanya pastor saja, di lingkungan-lingkungan. Oh, kalau saya nggak di dewan DPP, mungkin paroki ini tidak akan semaju ini. Tidak seperti itu. Yang membuat maju, yang membuat kita hebat ini Tuhan. Jadi kita hanya sebagai alat pelaksana dan ya. Dengan kata lain ya, kita tidak boleh terlalu sombong bahwa kita sebagai manusia kita bersyukur bahwa kita diberkati ya itu logis manusiawi saja ya. Tapi sekali lagi jangan kita menganggap bahwa oh ini karena saya. Sekali lagi Mbak Lucy dan para sahabat, kejatuhan kita seringkali karena kita merasa kehebatan itu dari diri kita sendiri. Betul. Seperti yang Romo tadi bilang, bahwa musuh terbesar adalah diri kita sendiri yang kadangkala merasa ini sombong ya Romo ya. Semoga pada hari ini kita yang mendengarkan, kita dikasih Romo cermin nih untuk bercermin, menyadari untuk mendapatkan rahmat kerendahan hati bahwa segala apapun yang kita lakukan di dalam karya pelayanan kita maupun kehidupan adalah karena penyertaan dan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita. Seperti itu ya Romo ya. Iya Mbak Lucy, begitu. Jadi simpel saja teman-teman, saudara-saudara, para sahabat Oase Rohani Katolik, hari ini kita diajak oleh Santo Paulus untuk kembali rendah hati di hadapan Tuhan, juga di hadapan sesama, dan menyadari sekali lagi bahwa keagungan dan kemuliaan itu adalah milik Tuhan. Kalau kita diberi sedikit mungkin kehebatan itu hanya titipan yang setiap saat Tuhan bisa ambil kembali dari kita. Betul. Romo, ini menarik sekali, tapi kita akan jeda sesaat dahulu ya Romo ya. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan apa yang sudah disampaikan oleh Romo Sigit. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, kembali lagi bersama Romo Hermanus Sigit Pawanta SPD dan saya Angelika Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo Sigit, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Kalau dari bacaan Injil pada hari ini Romo, ada hikmat dan sukacita apa? Berdasar Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, saya ingin men-sharingkan refleksi singkat saya
Ya tentu berkaitan dengan ya kehidupan saya. Saya kembali ke masa lalu. Ketika saya pertama menjadi seorang pastor, ditabiskan, lalu saya ditugaskan menjadi pastor mahasiswa di Surabaya. Dan saya tinggal di rumah kami, Soferti, Surabaya, sebagai imam muda. Dan karena saya menjadi pastor mahasiswa, maka saya dekat dengan mahasiswa, saya mengajak mahasiswa untuk masuk ke dalam biara kami. Masuk biara dengan ya misa, kegiatan-kegiatan di biara. Dan itu ternyata 1-2 bulan kemudian memunculkan konflik. Konflik di biara karena apa? Karena apa yang saya buat sebagai pastor mahasiswa, mengumpulkan mahasiswa-mahasiswi di biara, misa, diskusi di situ. Anak-anak mahasiswa itu kan datang juga di saat-saat mereka senggang. Kadang-kadang datang pada jam istirahat, semua. Suka-suka mereka saja, dan saya welcome saja, karena memang irama hidup mahasiswa juga ketika itu ya beda dengan irama hidup kami yang di biara. Dan itu ternyata mengganggu kebiasaan atau rasa nyaman yang dialami oleh para pastor senior. Sehingga muncul benturan dari saya sebagai orang muda yang bersama dengan mahasiswa, dengan para pater, para romo yang senior-senior itu. Lalu gesekan-gesekan, konflik, benturan-benturan, karena memang kehadiran saya dianggap sebagai mengganggu kenyamanan. Nah, itu kehadiran saya mengganggu kenyamanan, saya dianggap merusak tatanan yang sudah menyalahi lama aturan, ada. menyalahi dianggap aturan. Menyalahi aturan itu, lalu saya dianggap mengobrak-abrik apa yang sudah ada. Padahal sebenarnya pemikiran saya simpel saja ketika itu, bahwa biara ini adalah bukan hanya untuk orang-orang yang di dalam hidup enak, nyaman begitu, tapi juga terbuka untuk masyarakat, apalagi anak-anak muda, supaya anak muda tahu kehidupan biara seperti apa. Siapa tahu di antara teman-teman itu nanti ada yang mau menjadi pastor, ada yang tertarik untuk kehidupan membiara. Syukur-syukur kalau mereka nanti kemudian jadi bos, lalu jadi donatur bagi biara, kan itu pikiran saya saat itu. Nah, tetapi sekali lagi saya dianggap menabrak aturan-aturan yang sudah sekian lama terjadi di biara. Nah, itu pengalaman saya. Dalam kaitannya dengan Injil hari ini, para sahabat kuasa rohani dan Mbak Lucy, bacaan Injil hari ini sebenarnya ada kaitan dengan bagaimana Yesus hadir di tengah kehidupan bangsanya saat itu, juga ternyata menghadirkan konflik-konflik. Tidak sedikit di dalam kitab suci ditunjukkan bagaimana kehadiran Yesus, gaya Yesus, cara Yesus mengajar, kebijaksanaan-kebijaksanaan Yesus itu membawa benturan atau gesekan dengan orang-orang Yahudi. Saat itu para penatua, orang-orang Saduki, lalu orang-orang Farisi. Nah, tapi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Yesus dan kemudian juga dihidupi oleh Yesus adalah apa yang mau saya katakan. Yesus itu menghadirkan sesuatu yang hukum yang baru. Hukum baru ini yang sering ya kita kenal sebagai cinta, yang sebenarnya melengkapi hukum-hukum yang ada di dalam masyarakat waktu itu yang kita sering kenal dengan namanya Taurat. Hukum baru itu yaitu hidup Yesus, ajaran Yesus, ini sebenarnya menjadi pelengkap hukum-hukum yang sudah lama tertulis. Seperti tadi dikatakan di dalam Injil bahwa Yesus datang tidak akan menghapus, bahkan tidak akan mengurangi satu iota, satu titik pun, tetapi ingin melengkapi. Nah, tetapi dalam realitasnya bahwa kehadiran Yesus, ajaran Yesus itu dianggap kemudian meresahkan bangsanya, meresahkan kaumnya, dan kalau saya kembali ke pengalaman saya tadi, kehadiran saya, bukan saya mau membandingkan dengan Yesus, tapi saya mau mencoba mengkaitkan bagaimana ternyata kehadiran saya waktu itu memang meresahkan tatanan yang sudah ada, dan saya dipindah. Itu bedanya, kalau saya dipindah, kalau Yesus disalib. Yesus itu membawa memang kemudian benturan-benturan. Karena apa? Ternyata fokusnya menjadi sedikit berbeda. Kalau orang-orang Saduki, orang-orang Yahudi ketika itu ahli Taurat, penatua,
itu sangat berfokus pada hukum. Bagaimana kaku hukum dengan aturannya begini, harus berdoa, harus berpuasa, harus ini. Jadi hukum ini sangat ditekan, digarisbawahi, diberi tekanan yang luar biasa. Sedangkan Yesus itu fokusnya pada apa? Cinta itu pada sisi kemanusiaan, kemanusiawian. Nah, manusia menjadi tujuan, bukan hukumnya yang menjadi tujuan. Sehingga di situ mulai benturan. Ketika ada aturan, hari Sabat tidak boleh begini, Yesus malah menyembuhkan di hari Sabat. Orang pincang yang disembuhkan itu, orang lumpuh yang disembuhkan, malah kemudian membawa tilamnya di hari Sabat yang itu jelas-jelas dilarang oleh peraturan agama waktu itu. Nah, konflik-konflik semacam ini, benturan semacam ini muncul karena perbedaan. Dan pada titik ini sebenarnya Yesus kemudian mau mengatakan bahwa saya tidak mengubah, tapi melengkapi. Mungkin Yesus mau katakan bahwa bukan yang utama pada aturan itu, tetapi pada manusianya. Makanya Yesus katakan, bukan manusia untuk hukum, untuk Taurat, tapi sebenarnya Taurat, hukum-hukum itu untuk kepentingan manusia. Kepentingan manusia, betul. Ya. Nah, yang kadang-kala kita tidak bisa berpikir dengan cerdik dan cermat seperti itu ya, Romo ya. Tapi pada hari ini Tuhan menyatakan bahwa cinta kasih itu bukan seperti, kan orang kadang bilang gini ya, saya sudah minta maaf, jadi ya sudahlah bebas hukuman. Bukan seperti itu ya, Romo ya. Tetap hukuman itu berjalan dan kita punya hati tetap untuk memaafkan. Seperti itu contoh ya, Romo ya. Ya, sekali lagi dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan pada dua hal ini. Kita kaku dengan hukumnya atau kita melihat manusianya. Karena begini, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu banyak persoalan yang seringkali membuat kita harus membuat secara tepat, memutuskan. Misalnya, sering kita, misalnya di paroki-paroki atau di lingkungan, sering ada umat Katolik yang memang tidak, karena hidup kontrak, pindah dari satu tempat ke tempat. Mereka juga bingung, saya itu lingkungan mana? Tapi ketika orang-orang ini butuh pelayanan, menurut saya ya kita layani. Meskipun mungkin dia tidak terdaftar di satu lingkungan. Memang ada aturan bahwa ya orang Katolik ikut masuk lingkungan ini, paroki ini. Tapi sekarang apalagi di kota ya, di kota besar, banyak sekali orang Katolik yang hidupnya pindah dari tempat ke tempat karena kemampuan finansial untuk bertahan di kontrakan ini harus pindah lagi. Nah, ini seringkali mereka, ya setidaknya menurut yang saya alami, seringkali mereka ini tidak terlayani, tidak terjangkau. Karena banyak dari kita yang Katolik mau melayani berdasarkan aturan yang ada, padahal mereka-mereka ini tidak masuk di aturan. Nah, ini saya harap ini dipahami bahwa seringkali kita tergoda untuk itu. Banyak sekali. Misalnya anak-anak yang mau komuni pertama, lalu orang tuanya cerai, atau anak-anak yang di luar pernikahan resmi, semacam ini konkret sekali untuk zaman sekarang ini. Lalu kita sebagai orang Katolik, sebagai ketua lingkungan, sebagai pastor, itu harus bersikap bagaimana? Apakah kita kaku pada hukumnya, atau kita melihat terobosan-terobosan lain yang memungkinkan? Dalam pembicaraan-pembicaraan dengan para imam, atau nasihat-nasihat dari Bapak Uskup Kardinal yang sering saya dengar, kita dipanggil untuk mencarikan jalan. Prinsip murah hati, melayani. Pasti bukan berarti kita harus tabrak semua demi kemurahan hati, itu pasti enggak. Tetapi kita mencoba melayani umat. Saya kira kita sebagai orang Katolik dan juga pasti gereja secara umum, kita diajak untuk ini, menjadi bijak. Menjadi bijak dalam hal pelayanan, dalam hal bertindak, mencoba mengikuti apa yang sungguh-sungguh Tuhan mau. Cinta yang seringkali tidak mudah untuk dilakukan. Benar. Tapi kita bisa memulai dari gereja kecil, yaitu keluarga kita dulu ya, Romo. Terus kemudian lingkungan, baru paroki, dan secara luas. Iya, itu idealnya begitu. Memang tentu saja
selalu tidak mudah. Kalau apa yang menurut saya penting untuk selalu dibuat adalah dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan cinta sebagai ukurannya. Kasih hendaknya menjadi ukuran, bukan aturan. Meskipun jangan salah, jangan dipikir kita tidak perlu aturan. Sekali lagi perlu. Kita perlu aturan, perlu disiplin pada kesepakatan ini, tetapi jangan sampai aturan-aturan yang kita buat, aturan-aturan yang kita miliki ini kemudian menutup rasa kemanusiaan dan cinta menutup kasih. Rasa kemanusiaan atau membelenggu itu sehingga mengalahkan kasih. Saya berjuang dalam kehidupan saya untuk kasih itu yang harusnya menjadi pemenang daripada sekedar aturan. Setuju. Itu bisa diperdebatkan kalau kita mau bicara, tapi saya yakini firman hari ini mengajak kita untuk belajar dari Tuhan, mengutamakan manusia terlebih dahulu. Seperti yang Tuhan katakan, hukum itu untuk manusia, bukan manusia dikorbankan untuk hukum. Betul. Dan semoga kita mendapatkan suatu rahmat kebijaksanaan untuk bisa bersikap ya Romo ya. Yeah. Menjadi suatu jembatan antara peraturan hukum untuk dilakukan dengan menjembatani cinta kasih yang harus tetap kita lakukan juga. Dan kalau saya boleh menggarisbawahi, sebenarnya saya sangat senang dengan Gereja Keuskupan Agung Jakarta yang selalu menggunakan moto kita menjadi gembala yang baik dan murah hati. Rasa. Ya itu, yang gembala yang baik, murah hati. Ini mesti menjadi sesuatu yang memang sangat penting untuk saya. Ketika saya mendengar, membaca tulisan-tulisan tentang ini, saya merasa ya itu panggilan kita menjadi gembala. Bukan hanya imam ya, kita semua kita yang dibaptis, kita punya tanggung jawab itu, menggembalakan sesama, menggembalakan orang lain dengan kasih, dengan baik, dengan murah hati. Dan tentunya ingat seperti tadi bacaan yang pertama, bahwa segala yang kita lakukan bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan. Seperti itu ya Romo ya, yang bisa kita implementasikan di dalam kehidupan beriman kita. Romo Sigit, terima kasih loh buat kebersamaannya pada hari ini. Yang Romo wartakan sungguh-sungguh memberikan inspirasi dan semangat kita untuk lebih sukacita lagi dalam melayani Tuhan dan menjadi pewartanya. Ingat, kita harus selalu rendah hati dan bijaksana, dan itu semua harus kita mohon dari Tuhan. Seperti itu ya Romo ya. Itu yang saya mau katakan terakhir sebelum kita menutup perjumpaan kita ini adalah bahwa kebijaksanaan untuk menjadi murah hati, menjadi rendah hati, itu adalah berkah yang perlu untuk senantiasa dimohon dari Tuhan. Betul. Sang sumber kemurahan dan juga kebaikan hati itu sendiri. Iya, apalagi belum lama ini kita pun sudah melakukan doa novena, mohon 7 karunia Roh Kudus. Salah satunya adalah sikap kebijaksanaan ya Romo ya. Terima kasih Romo Sigit. Terima kasih Mbak Lucy. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya, Angelica Luciana dan Romo Hermanus Sigit Pawanta SVD, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati, menutup dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Sigit. Silakan Romo. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami untuk senantiasa mengakui kebesaran-Mu dan juga mengakui kerendahan hati kami, keterbatasan kami. Biarkan kami tetap menjadi alat-Mu untuk memuliakan nama-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kami juga Kau ingatkan bahwa kami Kau panggil untuk membawa cinta. Biarkan kami Kau mampukan untuk membawa cinta-Mu kepada sesama kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami serahkan hidup kami, keluarga, komunitas, biara, lingkungan, paroki. Kami serahkan gereja-Mu, kami semua ke dalam penyertaan-Mu. Dengarkan doa kami, kabulkan harapan permohonan kami, demi Kristus Tuhan.
dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua yang hadir di sini, yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Terima kasih Romo Sigit, salam damai untuk semuanya.